Kak. Waalaikumsalam, mari silahkan. Nah, Kalau kakak boleh tahu, namanya siapa? perkenalkan Kak, nama saya Latifah Melani Putri, biasa dipanggil Mei. Oh, jadi ini namanya Mei. Iya Kak, Mei dari mana, Mei? tadi sih dari tempat teman, tapi langsung ke sini Kak. Mei kesini sama temen? Enggak Kak, sendirian aja. Oh, naik apa, Mei? Naik motor Kak tadi. Baik. Mei di sini tahu dari mana kalau tempat kakak di sini? Itu Kak, sebenarnya saya tadi sempat tanya juga ke teman-teman karena saya ada masalah kan. Terus ternyata teman saya ada rekomendasi kalau misalnya saya bisa meluapkan cerita saya itu ke kakak gitu, karena kakak itu sebagai konselor kan katanya. Baik. Mei, setelah dari ini apakah ada jadwal lagi? Enggak ada sih Kak, makanya langsung ke sini tadi. Baik. Kakak kenalin kakak diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Friska Monita. Mei-nya bisa memanggil Kak Monita, Kak Friska, atau kakak saja, atau bagaimana senyamannya Mei saja ya. Baik, di sini Mei kan ingin curhat ya sama kakak. Sebelumnya, Mei apakah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya belum pernah sih Kak, cuman pernah dengar-dengar aja, tapi belum pernah langsung konseling gitu. Apa Mei tahu apa itu bimbingan konseling? Kurang tahu sih Kak. Baik, di sini kakak jelaskan dulu ya. Jadi, bimbingan konseling itu adalah upaya yang diberikan dari konselor kepada konseli berupa bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Nah, di sini konselinya itu adalah Mei, dan di sini kakak sebagai konselor. Apakah Mei bisa dipahami? Bisa Kak. Nah, di sini di dalam sesi konseling itu kita memiliki asas-asas. Di sini kakak memakai 3 asas. Yang pertama ada kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu Mei bisa menceritakan segala permasalahan Mei tanpa ada rasa takut untuk dibeberkan kemana-mana. Itu tidak akan dibeberkan kemana-mana karena apapun yang Mei ceritakan itu bersifat rahasia. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi Mei secara terbuka dengan segala apa permasalahan Mei bisa menceritakan segalanya tanpa ada batasan. Mei tidak perlu khawatir tentang apapun, Mei bisa menceritakan secara terbuka dengan kakak ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, asas sukarela ini adalah Mei harus bersukarela untuk menceritakan segala permasalahannya kepada kakak agar kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Apakah Mei sudah mengerti? Sampai sini ya mengerti sih Kak. Baik, kalau kakak boleh tahu, apa nih permasalahan yang sedang Mei alami? Jadi gini Kak, entah kenapa ya akhir-akhir ini tuh aku baru sadar gitu kalau ternyata tuh aku punya sifat yang kurang bagus gitu Kak. Aku sering banget kayak males mau ngapa-ngapain tuh males gitu Kak. Mau ngerjain urusan rumah males, mau ngerjain tugas tuh males, semuanya males Kak. Itu apakah setiap saat? Ya gimana ya Kak, kalau dibilang setiap saat ya mungkin bisa dikatakan setiap saat. Tergantung mood gitu Kak. Bisa diberikan contohnya itu bagaimana? Nah contohnya seperti ini, misalnya kan ada tugas gitu dari kampus. Nah harusnya kan aku kerjain Kak, tapi aku tunda dulu nih karena aku belum mood gitu, aku belum minat untuk ngerjain tugas itu. Terus aku sembari ngerjain kayak lihat sosmed, lihat TikTok gitu Kak. Nah aku mungkin terbawa arus ya Kak, aku terlalu sering kayak ngeliat TikTok, sosmed, dan lain-lain sampai akhirnya kerjaan aku tertunda. Aku kayak lupa gitu sama kerjaan aku karena tadinya males terus malah jadi ke scroll sosmed gitu sampai kerjaan aku tertunda gitu Kak. Mei sadar akan hal ini sejak kapan? Baru-baru akhir ini sih Kak, karena baru sadar aja ternyata karena aku males tadi tugas aku numpuk sekarang. Jadi kalau begitu, Mei kan tadi mengatakan bahwa Mei dengan
menunda-nunda itu merasa ada pelampiasan, yaitu melalui gadget. Lalu apakah Mei tidak memiliki rasa beban saat bermain sosmed itu? Nah, kalau aku sih waktu bermain sosmed itu ya seneng-seneng aja sih Kak, karena kan di dalam sosmed itu kan ada hiburan juga. Jadi kayak asik aja gitu, dan saya berpikiran lebih asik main gadget daripada harus mengerjakan tugas gitu Kak. Jika untuk mengerjakan tugas dengan sosmed, mana yang lebih lama Mei kerjakan gitu? Waktunya lebih lama untuk apa? Saya kalau dilihat bisa dipantau saya tuh lebih lama megang gadget Kak daripada mengerjakan tugas, karena ya emang itu tadi seperti itu, gadget tuh lebih menarik gitu Kak daripada tugas-tugas saya. Lalu bagaimana perasaan Mei setelah Mei menyadari bahwa Mei ini ada sifat seperti itu? Ya, yang pertama sih Kak, jujur ya, sebenarnya saya tuh kayak sadar ini tuh langsung kayak kecewa gitu, kayak menyesal gitu Kak. Karena ya baru sadar aja kenapa sih waktu-waktu yang berharga sebelumnya itu nggak saya gunain tepat pada waktunya gitu kan. Harusnya saya ngerjain tugas, harusnya tugas saya sudah selesai, ternyata karena saya malas itu tadi, tugas saya menumpuk menumpuk menumpuk, dan sekarang saya capek sendiri kan ngerjain tugas-tugas itu karena bersamaan juga. Apakah Mei tidak memiliki dukungan? Apa ada dukungan? Kalau untuk dukungan saya nggak punya dukungan Kak, cuman diri saya aja yang bisa mengelola diri saya gitu. Berarti di sini Mei ngekos atau tinggal sama orang tua? Ngekos Kak. Mei apakah memiliki teman untuk mensupport Mei? Kalau teman sih kayaknya nggak ada Kak, soalnya teman-teman saya gitu-gitulah, sama aja sama saya, suka main gadget, suka bersosmed, suka scroll TikTok, apalagi kalau misalnya kita udah kumpul gitu kan, ya udah kita lupa tentang tugas-tugas kita karena kita asik sama dunia kita di sosial media itu. Oh, jadi Mei sudah pernah melakukan percobaan untuk melakukan tugas bersama dengan teman ya? Sudah Kak. Nah, pertama itu kan niatnya saya mau mengerjakan tugas bersama. Nah, kita udah janji tadinya kita bakal ngerjain tugas hari ini dan bakal selesai hari ini juga. Tapi ternyata ketika kita udah kumpul, udah lengkap semua anggotanya, ada yang megang HP, terus temennya juga ikutan megang HP, saya ikutan main HP, terus semuanya jadi main HP. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak jadi ngerjain tugas. Karena ya itu tadi, karena faktor HP. Mei ini tahu nggak sih apa yang bisa mengakibatkan Mei menjadi menunda-nunda? Nggak tahu sih Kak. Menurut aku cuma kayak mood aja, nunggu mood aja gitu. Coba deh Mei pikirkan. Karena gadget, jadi Mei meninggalkan segala sesuatu yang menurut Mei itu harus dikerjakan. Apakah begitu benar? Iya bener sih Kak. Uh, Mei dari tadi kan membicarakan tentang menunda-nunda pekerjaan akademik ya. Apakah di sisi lain Mei ada menunda-nunda yang lain selain akademik? Ada Kak, pekerjaan rumah pun jadi terbengkalai karena itu tadi, lebih asik scroll TikTok daripada mengerjakan pekerjaan gitu. Coba Mei bayangkan, kalau Mei sedang lapar, lalu Mei menunda-nundanya, apa yang akan berakibat pada Mei? Ya, yang pertama mesti lapar, terus yang kedua sakit, terus bisa jadi asam lambung naik juga Kak kalau misalnya saya menunda-nunda makan kan. Nah, berarti Mei bisa memahami kan bahwa akibat dari hal itu dalam diri Mei kan pasti berakibat ya, ada akibatnya. Lalu di bidang tugas atau apapun pasti ada akibatnya juga kan. Nah, apakah Mei siap untuk menerima konsekuensinya? Iya Kak, saya menerima akibatnya. Yang karena saya malas tadi, tugas-tugas saya jadi numpuk, kerjaan saya jadi tambah banyak, dan sekarang saya bingung nih mau ngerjain yang mana dulu, karena itu tadi, karena faktor gadget juga, karena tadi kakak bilang kan gadget juga mempengaruhi saya jadi malas. Baik, apakah Mei kan sekarang sudah sadar bahwa dari gadget itu berpengaruh sangat pesat ya pada diri Mei, dari mulai akademik, tugas-tugas itu tadi, lalu sampai ke pekerjaan rumah. Dan itu kan pasti berakibat buruk ya bagi Mei.
Untuk Mei sendiri, apakah Mei bisa? Bagaimana sih cara Mei untuk mengatasi atau mengurangi dari perilaku itu? Untuk itu masih dipikir-pikir ya Kak. Mungkin saya akan melakukan kayak membuat schedule untuk tugas saya, membuat daftar hari untuk mengerjakan tugas, di mana saya tuh harus ngecek gitu hari itu tuh ada tugas atau enggak, dan saya harus mengerjakan tugas itu pada hari itu juga. Mungkin saya harus lebih komitmen lagi dalam dalam apa ya, dalam kehidupan sehari-hari saya. Contohnya saya bisa memanage waktu, lebih bisa menggunakan waktu saya tuh lebih bijak lagi gitu kan, nggak harus setiap saat tuh saya harus main gadget, main sosmed, scroll TikTok gitu. Dan mungkin saya juga bisa mengurangi itu semua gitu Kak, karena memang dilihat-lihat saya sebergantung itu sama gadget kan, apalagi di generasi saya kan semuanya pakai gadget. Jadi di sini Mei akan berusaha ya untuk mengubah perilaku yang buruk tadi menjadi perilaku yang baik, dan dengan membuat schedule tadi. Lalu bagaimana Mei untuk melakukan perilaku yang buruk menjadi baik itu tadi, jika seandainya nanti Mei mengalami tantangan, maka apa yang harus dilakukan? Saya harus cari itu sih Kak, dukungan untuk menguatkan saya. Saya butuh orang buat mensupport saya, menyadarkan saya kembali gitu bahwa sebenarnya sih saya ada tanggungan gitu. Saya harus ada ada jadwal yang harus saya lakukan gitu. Saya punya kewajiban di situ. Saya butuh support gitu Pak. Contoh dukungan atau support itu dari siapa? Dari siapa saja sih Kak, contohnya orang-orang terdekat saya, mungkin teman-teman yang sering saya kunjungi contohnya, ataupun orang tua saya, atau siapapun itu. Nah, tadi kan Mei berkata bahwa Mei sempat untuk mencoba untuk melakukan penugasan itu bersama dengan teman-teman, tetapi akhirnya malah menjadi gadget. Dan Mei tadi berkata bahwa ingin mendapat dukungan dari teman-teman Mei. Teman-teman yang seperti apa itu? Ya, saya juga di sini harus memilih teman lagi Kak. Saya bisa minta tolong ke teman-teman saya yang misalnya teman saya itu memang punya potensi yang baik gitu Kak dalam pembelajaran. Nah, mungkin saya akan lebih memilih berteman dengan orang yang seperti itu daripada saya harus berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki potensi itu tadi. Baik, berarti di sini Mei sudah tahu ya dan sadar apa kesalahan Mei, dan Mei juga akan berusaha dengan cara-cara yang Mei miliki tadi yang sudah Mei sampaikan kepada kakak. Iya Kak. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mei? Untuk sampai saat ini cukup itu aja sih Kak menurut saya. Mungkin ketika kalau saya ada masalah lagi, saya bisa cerita ke Kakak. Baik, Mei bagaimana nih perasaannya setelah menceritakan permasalahan dengan kakak? Alhamdulillah sih Kak, sekarang merasa lega dan saya juga merasa terbuka pikirannya. Karena tadinya kan saya bingung nih, saya harus apa, gimana caranya biar saya itu nggak malas lagi gitu. Tapi setelah saya melakukan konseling ini, ternyata saya menemukan pencerahan gitu Kak, tentang perilaku apa yang telah mengakibatkan, faktor apa yang mengakibatkan saya menjadi seperti ini. Jadi jika begitu, semoga apa yang Mei rasakan dan upaya yang akan Mei lakukan itu berhasil ya, berjalan dengan lancar. Baik, tadi jika Mei ingin menceritakan atau permasalahan yang ini belum selesai, Mei bisa datang kepada kakak datang saja kemari atau menghubungi kakak terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada lagi, kakak berterima kasih kepada Mei dan kakak yakin bahwa Mei bisa untuk menjalani segala permasalahan yang sedang Mei hadapi.
kakak yakin itu dan Mei juga harus yakin. Jadi sesi konseling ini kita akhiri sampai sini ya Mei. Iya Kak, terima kasih juga ya Kak sudah mendengarkan curahan isi hati Mei. Ya, baik. Jika begitu, Mei hati-hati di jalan ya. Iya Kak. Kakak akhiri ya sesi konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak.